warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimanakah cara membuat larutan dari padatan. Kali ini saya akan memperkenalkan padatan apa sajakah yang dibutuhkan ketika akan membuat larutan dari padatan. Yang pertama adalah bahan yang akan kita buat larutan. Pada kali ini saya akan mempadarkan dengan menggunakan bahan natrium kloida atau NaCl. Kemudian kita membutuhkan pipet tetes, ada spatula, ada gelas arloji untuk menimbang NaCl-nya nanti, ada corong gelas, ada beker gelas, kemudian ada labu ukur ukuran 100 ml. Pertama, ketika kita akan membuat larutan dari padatan, kita harus memahami berapakah massa padatan yang diperlukan. Nah, untuk mengetahui massanya, kita harus menghitung berapa kebutuhannya. Di sini di buku praktikum kita misalkan ditugaskan membuat larutan dengan konsentrasi 0,1 m sebanyak 100 ml. Dari situ kita bisa menghitung berapakah jumlah molnya, lalu kita konversi ke gram dengan mengalihkan nilai mr bahan yang akan kita buat. Langkah kedua, setelah kita mengetahui berapakah massa NaCl yang diperlukan untuk membuat larutan, kita lakukan penimbangan pada padatan yang kita perlukan. Massanya mengikuti perhitungan yang kita lakukan tadi ya. Pertama, kita timbang dahulu gelas arlojinya. Pastikan ini sudah dalam posisi stabil. Nah, jika sudah menunjukkan tanda bintang seperti ini, artinya massanya sudah stabil. Barulah kita masukkan NaCl sejumlah yang kita gunakan. Di sini kita bisa menggunakan metode ReZero atau kita langsung menambahkan massanya. Saya di sini ingin menggunakan metode ReZero. Sesuai perhitungannya tadi, ini kita dapatkan 0,585 gram dari NaCl. Pelan-pelan ya. Nah, ketika sudah kita timbang sesuai dengan massanya, barulah kita siap gunakan NaCl ini. Ketiga adalah kita menuangkan padatan yang kita timbang tadi ke beker gelas secara perlahan ya. Secara perlahan kita tuangkan pelan-pelan, jangan sampai ada padatan yang tertinggal di sini ya. Bagaimana kalau masih ada sisa di gelas arloji? Ini kita bilas menggunakan Aquades. Bilasnya secara perlahan-lahan. Kita bilas hingga tidak ada sisa pada gelas arloji yang digunakan, supaya hasilnya benar-benar kuantitatif. Nah, ini sudah bersih. Sudah bersih semua. Oke, lanjut kita tambahkan Aquades ke gelas ini.
Kemudian kita aduk hingga padatannya melarut. Ini tadi kan kita sudah aduk terus hingga padatan larut sempurna ya. Setelah larut sempurna ini, kita akan memindahkan ke labu ukur 100 ml. Kita memindahkannya dibantu dengan corong gelas. Oke. Kita pindahkan secara perlahan-lahan. Nah, kemudian di sini kan pastinya ada sisa larutannya di sini. Ini kita bilas lagi dengan Aquades. Kita bilas perlahan. Pokoknya di sini jangan sampai ada sisa larutan di beker gelas maupun di spatula. Oke. Setelah yakin sudah bersih, kita tuangkan kembali ke corong gelas ini. Nah, berikutnya kita membilas corong gelasnya. Kemudian kita tambahkan sejumlah larutan hingga dia mendekati dengan tanda batas. Tadi setelah ditambahkan Aquades hingga mengenai tanda batas, kita sekarang adalah menanda bataskan hingga tanda batas ini ya. Sebelum kita tanda bataskan, kita lap dulu permukaan ini dengan spatula yang telah dilapisi tisu secara pelan-pelan ya. Karena apa? Kalau jika masih ada titik-titik air, dikhawatirkan nanti larutannya tidak kuantitatif. Jadi ini secara perlahan-lahan saja sampai dia kering. Nah, kalau seperti ini kan masih sisa dikit sebelum tanda batas. Kita tambahkan dengan Aquades menggunakan benang pipet tetes. Nah, kita tisu dulu ininya biar tidak kena air. Kita tambahkan pelan-pelan. Masih kurang ya, kurang dikit lagi. Hup, sudah selesai. Bisa diamati di sini tampak ininya meniskusnya bagian bawah ya. Ya, kelihatan ya. Oke. Tadi sudah ini kita tutup kembali dan tutupnya. Kemudian kita akan pengocokan. Cara pengocokannya bagian ujung jari kita untuk menahan nutup ini, kemudian bentuknya seperti ini. Ya, kita kocok atas bawah seperti ini. Nah, kemudian setelah sekian ini, nah jadi deh larutan NaCl 0,1 m sebanyak 100 ml. Ketika kita membuat larutan itu tidak harus kita gunakan saat itu juga. Larutan bisa disimpan dengan botol gelap seperti ini. Mengapa menggunakan botol gelap? Karena botol gelap ini dia menghindari adanya radiasi sinar UV dari sinar matahari. Jadi kenapa larutan-larutan itu banyak disimpan dalam botol gelap? Efek radiasi ini dapat mengubah senyawa atau susunan dari larutan ini, sehingga di sini kita gunakan botol gelap. Sebelum kita masuk ke botol gelap, kita buat dulu label seperti ini yang isinya adalah apa larutan ini, berapa konsentrasinya, dibuat tanggal berapa, tuliskan siapa pembuatnya. Oke, kemudian kita tempelkan pada botol untuk menyimpannya seperti ini ya. Lalu kita masukkan larutan yang kita buat tadi menggunakan bantuan corong gelas. Sudah jadi larutannya, siap digunakan. Selamat belajar.